Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja dan sehat walafiat. Anak semuanya, kali ini kita akan belajar Al-Quran hadis ya, materi surah An-Nas dan surah Al-Falaq. Mari kita awali dengan baca basmalah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Surah An-Nas ya. Surah An-Nas ini terdiri dari 6 ayat. Urutan dalam Al-Quran itu menempati surah yang terakhir atau 114. Akan tetapi urutan turunnya surah An-Nas ini yaitu ke-21. Bagaimana bunyi surah An-Nas? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Surah An-Nas bersama surah Al-Falaq disebut Al-Mu'awwidzatain, yaitu dua surah yang menuntun pembacanya menuju tempat perlindungan. Surah Al-Falaq disebut sebagai Al-Mu'awwizah Al-Ula, sedangkan surah An-Nas adalah Al-Mu'awwizah As-Saniyah. Surah An-Nas diturunkan berkaitan dengan seorang Yahudi yang bernama Lubaid bin Asyam yang menyihir Nabi Muhammad SAW. Lubaid bin Asyam menyihir beliau melalui media pelepah kurma yang berisi rambut beliau yang rontok ketika bersisir. Beberapa gigi sisir dan rambut itu diikat dengan 11 ikatan benang yang ditusuk jarum. Karena kejadian inilah Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah An-Nas dan surah Al-Falaq. Berikutnya yaitu kandungan surah An-Nas. Yang pertama apa? Surah An-Nas mengandung isti'adzah, artinya permohonan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala kejahatan iblis dan bala tentaranya yang dapat melalaikan manusia dengan menebarkan was-was pada diri mereka. Rasa was-was, rasa mamang ya, yang membuat kita tidak percaya sama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, 3 ayat pertama dari surah An-Nas ya menunjukkan sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, sebagai pemelihara, tempat untuk memohon pertolongan. Yang kedua, sebagai pemilik, tidak ada pertolongan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, sebagai Tuhan yang berhak disembah. Yang ketiga adalah rasa was-was ada kalanya datang dari jin dan manusia. Sehingga kalau ada rasa was-was yang ada pada manusia, sehingga beribadah itu tidak mantap ya. Sholat Allahu Akbar, rasa was-wasnya itu muncul. Maka ketika takbir itu rasa was-wasnya, aku mantap apa enggak ya sholatnya, mantap apa enggak ya sholatnya ya. Rasa was-was itu yang harus kita hilangkan. Maka dengan itu mari kita baca surah An-Nas dengan baik dan benar. Kemudian surah Al-Falaq ya. Al-Falaq ini artinya waktu subuh ya. Urutan dalam Al-Quran itu menempati surah yang ke-113 ya. Bagaimana bunyinya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq
wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Shadaqallahul azim. Kemudian kandungan surah Al-Falaq. Yang pertama, surah Al-Falaq mengandung isti'adzah, sama tadi surah An-Nas ya, atau permohonan perlindungan. Yang kedua, Allah menyebut dirinya sebagai Rabbul Falaq, Tuhannya subuh atau pagi dan Tuhan seluruh makhluk, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, surah Al-Falaq juga mengandung isti'adzah atau perlindungan dari kejahatan malam, sihir, dan orang-orang yang hasad atau yang dengki. Yang keempat, surah Al-Falaq juga mengandung bahwa sihir itu memang ada. Oleh karena itu, manusia harus berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan meminta pertolongan selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita meminta pertolongan sama Allah selain Allah, berarti kita syirik, musyrik, menyekutukan Allah. Itu dosa besar. Na'udzubillah min dzalik. Yang kelima, hasad atau dengki itu membawa keburukan dan mengakibatkan kejahatan. Tidak senang melihat orang bahagia, tidak senang temannya itu senang, tidak senang temannya itu mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, mari kita lebih baik adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih anak-anakku semuanya. Semoga pelajaran tentang surah An-Nas dan Al-Falaq kita memahami turunnya Al-Qur'an, turunnya surah An-Nas, surah Al-Falaq dan isi kandungannya. Semoga dan isi kandungan ini membuat kita bertambah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa materinya dibaca ya, terjemahannya dihafalkan, surahnya dihafalkan ya, surah An-Nas dan surah Al-Falaq. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.